warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Dengan saya Muslimin dengan NIM 122 90019 dan dengan teman saya. Nama saya Teddy Saputra Anugrah Akbar. Kalian bisa manggil saya Akbar. Dan NIM saya 122490032. Kami berasal dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan simulasi rangkaian kipas otomatis Arduino dengan menggunakan Tinkercad. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu bagaimana caranya mendesain ini, mari ikuti kami untuk selanjutnya. Let's go. Let's go. Oke, sebelum kita merancang, sebaiknya kita memperkenalkan dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu ada Arduino Uno R3. Berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika dan fungsi Arduino Uno untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, memprogram microcontroller, membuat alat canggih berbasis microcontroller. Nah, ini gambarnya yang berwarna biru ini merupakan Arduino Uno. Nah, ini rangkaiannya ini banyak sekali ternyata. Nah, kita lanjut yang gambar kedua. Ada breadboard. Apa itu breadboard? Nah, merupakan komponen yang digunakan untuk membuat sebuah rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba pada prototipe tanpa harus melakukan tahapan solder. Nah, dengan menggunakan breadboard kita dapat meminimalisir komponen yang rusak pada saat pembuatan rangkaian elektronik. Nah, kita nggak payah di solder-solder, kabelnya tinggal kita pasang aja, dicolok-colok. Nah, sudah bisa digunakan tanpa solder. Nah, yang ketiga ada LCD 16x2. Biasa disebut juga liquid crystal display, merupakan modul penampil data yang mempergunakan kristal cair sebagai bahan untuk penampil data yang berupa tulisan maupun gambar. Nah, ini biasa dia kalau kita gunakan dia akan keluar di daerah yang berwarna biru ini. Contohnya kan ini kita menggunakan sensor suhu kipas angin ya. Nah, di sini akan keluar suhu berapa gitu, misal 24 Celcius. Nah, kita lanjut gambar selanjutnya ada potensiometer. Nah, apa itu potensiometer? Merupakan komponen elektronik yang berupa resistor dengan nilai resistasi yang dapat diatur. Karena nilai resistasi yang dapat diatur, maka potensio dapat menghambat tegangan dan memverifikasikan tegangan yang melewatinya. Nah, ini kita next lagi. Ada resistor. Nah, ini resistor sangat kecil dianya. Dia tengah-tengahnya ini ada warna coklat ini merupakan resistor dan ada di ujung-ujung itu kawat yang agak lancip berfungsi untuk menghambat aliran listrik pada rangkaian sehingga dapat menghasilkan perubahan arus listrik dan tegangan. Next, gambar selanjutnya ada temperatur sensor. Nah, ini merupakan sensor suhu yang akan kita gunakan, Celcius, yang rendah dan presisi. Alat ini juga menyediakan output tegangan secara linear dan proporsional dengan besaran menggunakan Celcius. Kita lanjut, gambar selanjutnya ada DC motor. Nah, merupakan alat yang fungsinya mengubah energi listrik DC ke dalam bentuk energi mekanik putaran. Jadi dia itu dari energi listrik menjadi energi gerak. Dia berputar kipasnya. Alat yang digunakan sebagai generator, sebaiknya generator DC, juga dapat berfungsi sebagai motor DC. Nah, ini gambarnya nih. Mungkin gambarannya seperti diamond Tamiya gambarannya. Nah, kita lanjut gambar selanjutnya ada NMOS transistor MOSFET. Merupakan komponen gerbang logika yang menggunakan transistor efek medan semikonduktor oksidan logam MOSFET untuk membentuk fungsi gerbang logika dan sirkuit digital lainnya. Nah, ini gambarnya ini. Ya, kotak ada lancip-lancipnya ini, besinya ini. Saya akan merangkai kabel jumper untuk rangkaian kipas angin suhu otomatis. Kita akan memasang komponen lainnya seperti temperatur suhu, temperatur sensor, DC motor, dan NMOS transistor. Untuk pemasangannya bisa dilihat pada layar. Pertama, Vout ke pin A0. Selanjutnya, power ke positif. Ground ke negatif. Terminal 1. Selanjutnya DC motor terminal 1 ke NMOS drain.
terminal 2 ke positif. Lalu NMOS transistor source ke negatif. Pin gate ke pin D6. Selesai merangkai kabelnya, kita akan mencoba run. Nah, sekarang telah selesai memasang komponen-komponennya. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerjanya. Komponen ini bertujuan untuk menghidupkan kipas angin saat suhu telah mencapai suhu yang ditentukan untuk hidup dan matinya. Dan codingannya adalah sebagai berikut. Nama library-nya adalah include liquid crystal. Dan set batas bawahnya adalah 40 derajat Celcius, set batas atasnya adalah 30 derajat Celcius. Dan ini adalah untuk codingan untuk menampilkan suhunya dalam LCD. Dan di bawahnya adalah codingan yang serupa untuk menjelaskan bahwa kipas ini hidup atau mati. Dan sekarang kita akan mensimulasikan komponen berikut. Misalkan kita mulai dulu. Nah, seperti yang kalian lihat, suhunya sekarang adalah 24,71 derajat Celcius dan kipasnya dalam keadaan mati. Dan jika saya ubah dalam keadaan 61 derajat Celcius, dan kipas tersebut akan hidup dengan 9.946 rpm. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba di suhu di minus. Ternyata dalam suhu minus 15 derajat Celcius kipas tersebut juga tetap mati. Dan sekian dari saya, terima kasih.